Wow, banyak banget makanan ya. Siapa yang mau tahu nih? Seger-seger ya. Ngiler kan? Alam, Iya jangan nih. ngiler dong. Lu ulang tahun Mbak ya? Mana ngadi-ngadi, nggak ada yang ulang tahun hari ini. Ngiler kan lah. Terus ini punya siapa Mbak? Ini tuh jadi ini tuh produk UMKM. Nah, ini kue pepek nih. Ini agak-agak familiar kan teman-teman kan? Ini kue khas Betawi nih kalau nggak salah nih, kue pepek nih. Aduh sedap banget nggak sih? Ini apa Mbak? Aku nggak lihat nih. Laper kan kalau ngeliat kan? Ini namanya lumpur gurih. Aduh gila ya, udah ada cabenya. Pedas nggak sih Mbak itu? Ya kalau lo tambah cabai lagi bisa jadi pedes sih. Nah ini hijau nih. apa nih? Ini namanya talam wijen. Aduh, ini kayaknya manis-manis gurih gimana gitu ya. Laper gue. Wah, apa nih? Aduh. Ini apa lagi nih? Nah, Banyak banget Mbak ya. ini kan, ini kayaknya udah banyak familiar juga nih. Ini kremes ubi namanya. Ini rasanya manis-manis gurih, crunchy gimana gitu. Boleh dicoba? Ntar dulu. Sabar. Ada lagi? Ini Banyak banget. nih. Ini juga. Ini kira-kira apa nih? Ini sayur apa daging? Ayo. Kelihatannya sih kayak dendeng. Bukan. Dendeng. Enggak. Nah, ini tuh pare. Tau gak? Suka pare kan? Enggak. Kenapa lo gak suka? Suka dong. Orang Indonesia siapa sih yang nggak suka pare? Kali lo gak suka kayak anak bayi karena rasanya pahit. Tapi konon katanya ini gak pahit. Enak. Jadi bisa. Makanya. Harusnya pahit. Tapi ini pahit. tapi ini nggak pahit. Ini nggak pahit. Makanya dibilangnya parek manis pedes. Enak pasti ya. Ya sabar, makan siang kita banyak loh hari ini. Iya. Makan semuanya. Yuk. Nah, nanti aku bakal ketemuin para kreator ini nih yang terlibat dalam pembuatan makanan-makanan sedap ini yang dinaungi sama Kolindomar. Jadi stay tune. Nanti kita ketemu. Dia nih, aduh ini daging atasnya, ini kue pepes favorit aku. Ini bisa terus sambil begadang. Nah, sambil ngopi Iya nonton kan? temennya kopi pahit. Aduh, Temennya nasi panas gitu. Nah. aduh, iya vegetarian kan? itu. Ternyata sudah on cam. Hey, balik lagi sama aku. Seperti janji aku tadi, aku akan menemui Jella, ibu-ibu kreator makanan-makanan yang ciamik ini. Mereka adalah para pelaku UMKM di Indonesia, binaannya Kolindomar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kolindomar itu apa, nanti kita sharing rame-rame ya Bu. Terima kasih Bu Wahyu, Ibu Risma, Ibu Susi, Ibu Helmia udah datang. Hari ini kita mau mengulik dikit mengenai produk-produknya. Dan seperti yang tadi Alam udah bilang, ini menggugah selera, gengs. Bu, kita mulai dari sisi sebelah sini dulu ya Bu, nggak apa-apa ya gitu ya. Ini makanan-makanan yang kalau kita sebut jajan pasar ya Bu. Nah, ini udah menggugah banget Bu, aku lapar. Nah ini disebutnya adalah kue lumpur gurih. Ya. Coba deh, Bu Elmia jelasin sedikit bedanya apa sih Bu sama kue lumpur yang lain? Nah, yang lain kalau ini kan cocoknya untuk orang yang mungkin lagi diet, jadi ini dengan gula kan ya, mungkin mengurangi gula, atau mungkin orang yang diabetes juga bisa nih. Karena gulanya sedikit sekali ini pakai. Oke, dan kalau dipakai gula asli kan Bu? Gula asli, asli itu. Dan ini berbahan dasar dari Kentang di situ. kentang, jadi bisa jadi pengganti nasi ya Bu? Iya. Nah, ini buat temen diet. Sebelah situ ini favorit aku. Kalau datang ke kawinan-kawinan, ya kan, gue makan orang Betawi ini spesial banget nih. Yang udah berminyak, aduh, kayaknya udah nyeler. Ini kue pepek asli Betawi ya Bu? Iya. Asli Betawi. Nah ini namanya adalah talam wijen. Nah
ini cuma 3 varian yang dibawa ini. Iya, ya. 3 jenis. Selebihnya banyak. Masih ada lagi Apa tuh? anis seperti puding karamel ya. Terus ada serikaya tikus. Aduh, Ada lapis singkong. Aduh, Ada puding jagung juga ada singkong. keren. Ada juga yang gurih-gurih yang lain deh. Gurih-gurih yang lain. Tercetak yang putih tapi menggugah selera karena ada merah-merahnya cabai dan keju-kejunya dan sebagainya. Aduh, luar Iya, biasa. ada. Luar biasa loh Ibu. Nah, ini kue jajan pasar. Ini yang tampil tengah-tengahnya ada keriting-keriting lucu, unyu-unyu nih. Nih. Ini namanya apa Ibu? Kue kremes. Kremes. Dan kremes ini berbahan dasar apa, Bu? Bahannya Ubi. sama gula merah aja. Nah, karena pakai gula merah jadi ada rasa gurih manis. Ini buat Ini teman-teman. tanpa bahan pengawet loh. Oh, tanpa bahan pengawet. Tapi awet. Tapi awet. Tanpa bahan pengawet tapi awet. Tapi disimpan di tempat yang Awet-awet. Diawet-awetin. seru loh Ibu ini. Jadi ini tuh temen kita buat Awetin ya. iya temen buat snacking sore ya sambil ngeteh ngopi terutama buat iya kalau kayak aku yang hobi kayak begadang ngerjain tugas itu dari Pak Produser ya kan butuh temen buat mengisi perut di kala malam ya kan biar iseng-iseng dan ini crunchy rasanya manis gurih krius-krius gimana gitu ya Bu ya nagih lah pokoknya temen cemilan ya, ubi mengenyangkan. ya, balik lagi mengenyangkan gitu Cemilan yang mengenyangkan. Cemilan ya. Cemilan ini sih sebenarnya judulnya cemilan nih yang sebelah sini Iya. nah yang sebelah situ Khas Indonesia. khas Indonesia yang sebelah situ yang kuduga ini adalah daging ternyata apa Ibu ini 100% pare. Parea. paria gengs ini paria tadinya pas aku lihat ini aku pikir daging teriyaki ternyata ini pare dan begitu aku cicip ternyata aku nggak suka pare ya aku nggak suka pare Bu tapi ini sangat masuk di lidahku jadi rasa pahitnya masih ada sedikit tapi lezatnya banyak ini bikin nafsu rasanya manis pedes gitu ya Bu. Iya. Ada keunikan ya. Biasanya kalau pahit itu kan pahit. Ini manis pedas. Manis pedas gitu. Jadi bisa ditolerir buat aku ya. Salah satunya orang yang nggak suka makanan pahit nih Bu. Nikmat banget dan cocok untuk vegetarian. Iya kan? Buat yang vegetarian, buat yang diet ya udah pasti lah ya cocok banget ini apalagi pakai nasi panas. Terima kasih ya sudah menghadirkan makanan-makanan enak ini yang bikin aku kayak tambah lapar hari ini ya kan. Nih, ini sekilas mengenai produk yang ada di sini. Seperti yang aku udah mention di awal, mereka ibu-ibu cantik nan tangguh ini adalah binaan dari Kolindomart, gengs. Koperasi Lira Indonesia. Buat yang belum tahu Kolindomart itu apa, coba deh ceki-ceki, googling sedikit, lihat tulis tuh Kolindomart. Kalau mau sekalian belanja juga bisa ya Bu. Bisa. Ya kan? Ternyata Kolindomart juga sudah punya platform buat beli makanan-makanan yang ada di sini, guys. Jadi kalau penasaran, wah kayaknya menggiurkan, langsung aja buka tuh Kolindomart. Terus cari deh produknya. Ini boleh, itu boleh, banyak lagi. Nah, yang nyempil di sebelah aku, Bu Susi. Nah, Bu Susi ikut hadir di sini. Mungkin hari ini Ibu produknya bukan makanan ya Bu ya? Saya produknya fashion. Lebih signifikannya produk dalam. Mainnya di fashion, khususnya pakaian dalam. Nah, yang jadi note di sini adalah jadi Kolindomart ini bukan hanya fokus untuk makanan, yang F&B, minuman ya Bu, ternyata Semuanya juga lengkap. semuanya. Lengkap. Nah, menggantikan banget sih Bu. Sekarang udah zamannya gadget, apa-apa tinggal online gitu kan. Nah, dan yang spesialnya lagi semua di situ adalah UMKM, gengs, ya kan? Karena di zaman pandemi ini, UMKM itu salah satu solusi. Ya nggak sih Bu? Solusi kita lagi kesusahan kan, banyak orang yang lagi kehilangan pekerjaan, ya kan lagi berpikir bagaimana caranya berbisnis. Nah, inilah contohnya nih. Nah, kita sekarang sharing nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Dulu dan sekarang, sebelum gabung dengan Kolindo sama setelah gabung dari Kolindo, kira-kira apa yang jadi manfaatnya? Boleh disampaikan Ibu Ayu mungkin? Yang pasti kita networkingnya lebih luas.
Jadi yang tadinya cuma lewat Instagram pribadi atau Facebook pribadi atau kita japri teman-teman, tapi dengan kita masuk di Kolindo Mart itu kita jadi punya banyak teman. Mereka masing-masing punya ciri khas makanan atau produk-produk lainnya seperti Bu Susi, jadi kita tahu kalau mau cari apa ada di sini. Dan manfaatnya pasti banyak ya. Kita jadi nggak usah pandemi, apalagi nggak usah pergi keluar rumah, kita bisa pakai media sosial aja. Enak ya. Iya. Nah, jadi ibu-ibu ini hadir bukan cuma sekedar kumpul-kumpul, tapi mereka sharing produk ya Bu. Ternyata memperkenalkan ini, aku ada produk ini, ibu ada produk ini. Dan memang bener ya, selain menciptakan koneksi, lewat yang kayak gini aja, berkat digabungin di Kolindo Mart, akhirnya bisa berbagi info ya gitu kan. Berbagi info, berbagi langganan ya nggak sih? Iya kan, jadi karena kan masukan. Iya kan, karena dari mulai berteman gitu, ada grup WA ya Bu? Ada. Keren. Facebooknya juga sudah. Terus produknya udah menambah kemana nih Bu? Mungkin Ibu? Kalau saya sih produk di Jakarta aja, tapi pernah juga dibawa ke Bandung, ada yang pesan tuh bawa ke Bogor. Mungkin baru di sana aja, mungkin karena berupa kue basah ya. Oh iya bener, rawan basi ya, dan ini karena tanpa pengawet kan Bu, makanya. Tapi pernah kok kan kemarin dimasukkan itu Vietnam frozen, dibawa ke Madura. Kampung ada. Bu. Kampung Madura. Madura. Aman ya. Madura. Aman. Ya. Keren, ternyata pemasarannya udah jauh. Ibu sendiri juga merasakan hal yang sama? Iya betul, pemasaran saya selain di Jabodetabek, kebetulan ada teman juga di Aceh juga mereka bawa main ke Jakarta bawa produk, setelah itu dia repeat lagi. Wah, sudah sampai repeat order gitu ya. Ibu juga sama ya? Alhamdulillah. Nah, berarti memang benar-benar terbantu ya Bu dari Kolindo itu ya. Jadi yang tadinya kita ibu-ibu rumah tangga yang cuma bisa cuma terima penghasilan dari suami aja. Sekarang iya. Wah, sekarang jadi wanita tangguh semua gitu ya. Keren loh. Dan ini bukan cuman buat para wanita usia ibu ini sebenarnya teguran buat yang muda-muda. Iya kan? Bahwa peluang itu ada, cuman tinggal kita bagaimana mengkreasikannya. Berpikir di luar out of the box katanya sih gitu ya. Karena salah satunya bergabung di Kolindo. Keren. Bu, nanti boleh aku bawa pulang ya? Boleh. Ada bonus nih. Udah di booking dulu. Nah, kalau Ibu ini pemasarannya sudah sejauh apa? Kalau ini sih ya, tadinya kan saya hanya dari warung-warung ya. Oh, nitip jual gitu ya Bu? Berkat Kolindo Mart sekarang bisa baru nyampe mana ya, Surabaya udah ya. Oh, udah sampai Surabaya. Pesannya melalui Kolindo Mart. Oh, jadi yang itu pesannya dari websitenya Kolindo Mart itu ya. Tuh, gengs. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau yang udah penasaran ngelihat makanan-makanan lezat ini, tinggal dicek aja ya di kolindomart.com gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nanti aku mau sedikit menculik beberapa dari ibu-ibu di sini yang akan berbagi kreasinya di dapurnya kita, dapur ala-ala ya Bu. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu udah hadir, sudah sedikit sharing, sudah membawakan makanan-makanan lezat ke kantor aku. Dan nanti kita akan cobain sama-sama. Oke? Stay tune ya. Don't go anywhere karena kita bakal sharing resep yang menarik dari salah satu ibu cantik kita ini. Akhirnya hari ini kita merubah studio kita jadi dapur mungil bersama Ibu Helmia. Hari ini Ibu Helmia akan berbagi resep. Kita mau masak apa Bu hari ini? Saya mau bikin kue lumpur manis. Nah, kalau di yang tadi lumpur gurih, yang ini lumpur manis. Yang manis. Iya kan, berhubung beliau pengalamannya sudah 20 tahun menggeluti dunia memasak ya. Sekarang kue, spesialisasinya kue. Hari ini kita todong beliau untuk praktekin langsung. Boleh loh Ibu, silahkan dilanjut. Ini bahannya ada apa aja? Oh iya, pertama bahannya ini kentang ya. Kentang pertama itu dikukus. Oke. Bersihkan kukus, dan itu dihaluskan. Oke, ini kentangnya dikukus ya, bukan direbus. Bukan. Oke, terus boleh dilanjut Ibu. Nah, setelah itu nanti ditambahkan telur.
Ada telur ayam, Ya. berapa butir Bu? Ada 4 butir telur ayam, terus gula pasir maaf berapa banyak? 250 gram. Oke, 1/4 ya. Ya. Itu adalah Ada tepung terigu ya sama 250 gram juga. oke, 1/4 juga. Ya. Terus Terus nanti ditambah dengan mentega cair. oke, dicairkan dulu berarti ya. Ya, betul. Sebanyak 100 gram. 100 gram aja. Ya. Oke, ini yang kecil-kecil ini Nah, Bu. yang kecil-kecil untuk menambah rasa biar naik rasa gurihnya, kita tambahkan garam sedikit. Garam. Ya. Oke. Setelah itu kasih vanili biar bau amisnya hilang. Oke, ini ada Ya. vanili, garam. Ini aku bisa nebak Bu. Ini bisa Ya. minyak goreng. Betul. Yang gampang aja. Betul. Berhubung hari ini nggak ahli masak. Ada yang ketinggalan juga. Apa tuh Bu? Santan. Ah, ini Ya. nih yang bikin gurih ya Bu. Itu dia. Mantap, kita tinggal eksekusi. Ya. Nis, jadi kita tinggal nyiapin aja ini Ya. untuk ngaduknya. Untuk membuat ya. Oke, Ya. silahkan deh waktu dan tempat saya persilahkan ke Ibu. Boleh. Ya. Silakan, Ibu. Pertama-tama saya masukkan kentang, ibu-ibunya saya haluskan ya ini sebanyak 500 gram. Oh, oke. Nah, setelah itu kita masukkan gula pasirnya. Oke. Gini nih kalau profesional, cepet ya kan Bu. Coba kalau aku keder yang ada. Sini bisa Oh apa? ya. Oke. Setelah itu kita masukkan Telurnya. Ya. Ini untuk berapa biji sih Bu? Berapa buah? Berapa ini? Kurang lebih 30. 30 biji, 30 bis ya? Ya. Wow, oke 30. oke. Dan ini bahan-bahannya mudah ya Bu? Mudah didapat semua. Apa tuh? Gampang lah. Di warung ada. Di mana itu juga di Kolindomat mungkin ada. Nah, lebih gampangnya kalau yang males masak ya tinggal langsung order aja. Bu, ada yang kelupaan nih Bu. Ini apa sih Bu? Oh, itu kismis. Oh, oke. Iya. Untuk toppingnya ya? Iya, Di atas. betul. Oke, oke. Nanti toppingnya bisa macam-macam. Selain kismis bisa mau diganti keju boleh. Ganti kelapa muda juga bisa. Aduh, sedap. Ya. Pakai coklat itu juga bisa ya Bu? Ibu-ibu, saya mau berbagi resep di sini nih Gimana tuh? intinya. Kalau cetakan ini lengket ya, itu dipakainya dikasih apa? Diolesinya dengan minyak, ditambah dengan sedikit kuning telur dan mentega cair. Oh gitu. Tuh, ya. Supaya nggak lengket. Nggak lengket. Nah, tips Itu. tuh ibu-ibu. Tips di situ. Baru tahu aku ya. Ya. Secara emang nggak tahu sih, nggak pernah masak. Hari ini aku diajarin ilmu baru. Ya, itu tipnya di situ. Cetakan apa saja tuh yang maksudnya cetakan yang aluminium lah gitu. Cetakan kue ya, Cetakan gitu ya. kue, ya. Supaya nggak lengket, minyak ditambahkan kuning telur. Kuning telur dan Mentega cair. Ya. Oke. Nah, ini saya ini kuning telur sedikit saja ke sini ke minyak ya. Oke. Keluarkan sedikit. Nah. Oh, cukup masukkan segitu aja ya. sedikit Cukup aja. segini aja sebenarnya, nggak banyak. Nanti diaduk gitu ya. Iya. Oh, benar. Diaduk. Nah, Oke, mungkin tinggal kan di sini. Nah, ya, 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 sekarang ya, saya ya. akan mengaduknya Bu Ibu ya. Telur dengan gula dan kentang. Dan ini kayaknya memang bahannya nggak terlalu mahal-mahal juga ya Bu? Tidak. Oh, Ya. Ya, ya, Simpel ya. praktis tapi rasanya Cikuy, ditanggung. ya. Rasanya ditanggung lagi. Tanggung lagi. Lagi betul. dimakan panas-panas ya Bu, masih anget-anget gitu ya buat cemilan bersama keluarga. Iya. Yang otomatis anak-anak juga suka ya, ada rasa manisnya soalnya Bu, manis Iya. gurih gitu kan. Iya, betul. Wah, enak nih temen kopi sama temen ngeteh nih. Iya. Gak sabar aku. Nah, kita masukkan tepungnya sekarang. Oke, sekarang sudah masuk ke tepung. Iya. Oke. Oke. Tepungnya. Nah, kita masukkan sedikit-sedikit Nah, ini nih santan. Ini santannya berapa banyak Bu? 600 gram.
600 ya. Dan Ya, ini kayak ya, santan 600 cc. 600 aja. Ya. Ini santan cair ya, maksudnya ya nggak terlalu kental sekali ya. Ya, sedang ya. Ya. Kita tambahkan di sini Garam. sedikit garam ya, nggak terlalu banyak sih garamnya. Tinggal Terus? karena mau munculin rasanya ya, Bu, Iya, rasa gurihnya rasa ya. gurihnya dengan vanili, menghilangkan bau amis. Oke. Nah, ini sudah masuk semuanya. Nah, terakhir sekarang saya ingin mencairkan ini Mentega. mentega ya, Ini menteganya kita pakai berapa banyak? 100 gram. 100 gram mentega. Ya, Ini sambil diaduk. ya boleh. Boleh ya. Oh, ini panas-panas gini nggak apa-apa, Bu, langsung? Apanya saya ambil sedikit. Oh, oke. Setengah sedikit aja masuk ke campuran telur dan minyak tadi untuk Iya. supaya tidak lengket di wajan tadi ya. Iya. Ini aku bantu aduk, Ibu. Boleh. Mari. Duh, dari cara megangnya aja beda. Biasa. Cantik warnanya. Nah, dilanjutin. Ya. Tapi aku rasa kayaknya buat pemula ini mudah ya, Bu. Buat kayak aku yang susah, Gampang ini. yang nggak pernah masak ya. Betul. Gampang ya. Aduh, tutup. Panasnya. Ini harus dipanaskan dulu, gengs. Iya. Jadi, biar nanti Biar nggak lengket. nggak lengket. Iya. Nah, nggak lengketnya ditambah sama ini nih tips yang lain nih, minyak dipakein kuning telur sedikit sama mentega cair. Iya, betul. Nggak perlu banyak-banyak sih, gitu ya. Iya, benar. Sedikit aja. Sedikit aja. Nah, Jadi udah bunyi serem, berarti udah panas. Udah panas. Ya. mungkin Allah mau ngetes kalau udah panas tempelin jarinya sedikit. Ini kue murah meriah, mudah meriah ya namanya. Mudah Mudah meriah. ya. Endes. Wah, akhirnya. Ibu. Ini masih hangat-hangat menggugah selera. Ih, inilah hasil resepnya tadi Ibu Helmia, namanya adalah lumpur manis. Ya. Jadi ini berbahan dasar kentang. Aduh, Bu, menggugah. Dan untuk topping bisa kita ganti-ganti nih. Oke, ini Ada keju, Mhm. mau letak ini taruh apa? Kelapa muda juga bisa. Coklat, Ya, kismis. atau coklat kismis Oh, bisa. boleh. Dan ini salah satu yang pakai kismis. Ya, Bu, ini. boleh coba nggak sih, Bu? Boleh, Yeay. boleh. Nggak lengkap kan kalau masak tanpa dicoba, Betul, iya kan? iya, itu. Ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini jangan iri ya. Aku duluan nyobain. Mari. Wah, ini nih, ini masih hangat sekali. Jadi prosesnya tadi cuma sebentar ya Bu masaknya ya? Masaknya. Nggak nyampe 10 menit kayaknya Nggak di nyampe. atas kompor ya. Iya. Aduh, maaf ya. Jangan ngetes. Lembut. Ini lembut banget tuh karena berbahan kentang tadi ya. Enak banget. Ini sih anak-anak kecil juga kayaknya suka. Dan ini nggak terlalu manis ya Bu? Enggak. Aman. Benar berarti kata Ibu tadi. Aman buat yang punya diabetes. Iya. Ya, karena ini gulanya memang bisa ditolerir ya. Iya, bisa. Luar biasa. Maaf ya, jadi bikin ngiler. Nah, nanti setelah Ibu Helmia akan ada lagi satu ibu yang akan ngajarin aku untuk masak. Nanti deh, jangan dibocorin dulu, nanti aja kita lihat. Penasaran kan? Penasaran. Nah, tetap ya, kalau ada yang mau minat beli di sini, nggak usah capek-capek masak. Mungkin ya Bu, tinggal langsung check it out di Kolindomart. Kolindomart.com kalau mau langsung belanja ya Bu ya. Ya, semua ada di sana. Semua ada di sana. Iya. Oke, jangan lupa tunggu dapur Kolindomart berikutnya. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Saya juga makasih. Semangat Kolindomart. Nah, masih di dapurnya aku nih, studio yang berubah jadi dapur. Sesi yang kedua, aku kehadiran ibu cantik di sebelah aku, Ibu Wahyu. Selamat sore. Nah, ini nih yang tadi aku bilang, yang aku kira daging ternyata adalah pare. Nah, hari ini Ibu Wahyu bakal nge-share sama kita resepnya beliau, pembuatannya seperti apa. Nah, silahkan Ibu, boleh dimulai. Oke, jadi bahan utama yang kita perlukan adalah paria. Nah, ini yang paling penting ya. Harus yang muda. Kalau yang tua itu warnanya sudah kekuningan dan makin tua makin pahit.
Oke, Kalau- satu resepnya Kalau tuh. dibuka, Mhm. ini kalau yang muda masih bijinya gini ya. Kalau yang sudah tua warnanya merah. Oh, oke. Oke. Ya. Bedanya itu. Jadi kalau yang merah itu langsung ditanam, jadi bisa. Oh, jadi bisa nanam pare sendiri gitu ya. Di rumah saya juga sudah nanam pare. Nah, jadi kuncinya adalah parenya yang masih muda dan Muda. berwarna masih Hijau. hijaunya masih seger gitu ya. Oke, nah ini proses paria yang sudah ditumis, yang sudah diiris-iris ya, gitu. Jadi bahannya ini pare, terus ada apa namanya cabe. Cabe. Kalau yang suka pedes Mhm. ditambah cabai rawit. Kalau enggak nggak usah pakai cabai rawit. Terus ada salam, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Ini ada gula, ada sedikit kalau mau penyedap boleh, dan garam. Minyak juga sedikit aja. Dan yang penting kecap. Oke, kecap manis. Nah, langsung deh Bu eksekusi. Oke. Jadi Wah. parenya awalnya kita kita potong. Tengahnya harus dibuang. Oh, dibersihkan Dibersihkan. tengahnya. Oke. Terus kita apa namanya? Iris ya. Kecil-kecil. Gunanya apa? Supaya crispy ya. Kalau tebal-tebal nanti nggak ini. Matangnya juga. Bu, ada tips khusus nggak sih Bu untuk menghilangkan pahit parianya gitu? Ya, ini kalau untuk kira-kira untuk 2-3 orang itu perlu parenya 3 atau 4 pare kecil-kecil seperti itu ya. Setelah dipotong-potong, dicuci bersih, terus kita lumuri garam, kita cuci bersih 4 kali ya. Jadi setelah dicuci pakai garam, dilumuri garam, cuci bersih, pakai garam lagi, cuci bersih, 3 kali juga nggak apa-apa. 3-4 kali. 3-4 kali, supaya getahnya juga hilang. Oh, apa getah itu yang bikin dia terasa pahit ya? Mungkin juga ya. Jadi getahnya itu, jadi oke, melunturkan kepahitannya itu. Yes, oke. Bisa juga dengan tanah liat atau gula. Wah, kalau tanah liat gimana nih Bu prosesnya? Saya juga nggak pernah coba sih. Belum ya? Cuma ada teman yang jago masak bilang, oh itu pakai tanah liat katanya lebih enak. Oke. Cuma saya bayangin tanah liatnya kayaknya nggak bisa makan ya. Jadi memang masih pakai garam itu, Iya. dicuci, dilumur lagi, dicuci, dilumur lagi, kurang lebih 3-4 kali. Setelah Oke. itu, setelah dicuci itu, cuci bersih, kita tumis, pakai sedikit minyak. Saya gampang aja ya. Setelah itu jadi layu seperti ini. Oh, oke. Ini berapa lama sih Bu numisnya? Nggak lama sih, 2 menit juga sampai. Pokoknya jangan sampai terlalu layu, karena kalau layu nanti crispy-nya kurang. Dan hasil vitaminnya juga Iya, jadi hilang ya. Karena gimana pun harus ada pahitnya juga. Oke, siap. Tinggal Oke. dilanjutkan. Sekarang kita eksekusi ya. Eksekusi. Ini kelihatannya Ini minyaknya tidak boleh banyak-banyak, karena dari tumisan pertama sudah banyak minyak juga. Oh, sudah meresap minyak ya dari tumisan awalnya. 2 atau 3 aja. Oke. Ini bawang merah, bawang putih disesuaikan ya. Kalau misalkan 3 atau 4 pare kecil, ini cuma mungkin 4 siung bawang merah. Oke. Nah ini tuh tadi bocoran, aku lupa deh Bu, bener Bu, ini promonya sudah sampai ke Malaysia Bu. Oh udah. Wah gila Udah, hebat ini ya. Dan itu setelah gabung di Korindo? Ya kebetulan. Gila. Tapi saya masih bingung proses itunya ya, apa namanya, pengirimannya ya. Mungkin dengan vakum lebih ini kali ya. Packingannya ya, supaya bisa. Karena kalau di suhu ruang biasa itu bisa 4 hari. Kalau di kulkas teman saya udah bisa sampai 1 bulan ya. Jadi awet. Jadi teman saya kalau pesan itu langsung 8 bungkus. Sama dia diawet-awet. Jadi sama dia kalau dia mau makan pelan sedikit-sedikit ambil dari kulkas gitu ya. Tinggal diangetin pakai oven atau pakai kompor biasa ya Bu? Biasa sih. Dan rata-rata pelanggan setia saya orang yang tidak suka pahit. Wow, termasuk aku. Aku iya. juga begitu nyobain rasanya kok enak ya gitu. Karena kan identiknya paria tuh pahit. Aduh, kalau aku udah pakai cabai yang cabai apa? Cabai gendot gitu ya. Apa itu? Yang orange yang gede-gede. Oh iya. Ini sih istilahnya Ini aman minyaknya minim sekali ya, karena Oke. di sini saya memang sedikit minyak. Terus ini kalau sudah harum. Yang lama sebenarnya proses ininya ya, pencuciannya gitu. Iya bener ya, karena kan masih dilumuri garam yang tadi ya. Wah ini sih cepet nih, aku bisa nih. Gampang, tenang aja.
siapa yang nggak suka jadi suka nih. Oh iya, jelas. Berhubung aku tidak bisa masak, jadi melihat sesuatu yang proses masaknya tuh mudah tuh aku kayaknya tertarik gitu. Kita kasih garam sedikit aja. Oke. Tapi biasa sih nggak usah banyak-banyak. Gula itu untuk mengikat rasa ya Bu? Iya. Karena kita main di kecap ini. Oh, ya. Oh, warna hitamnya itu Iya. dari kecap ya Bu? Dan itu biasanya kalau keluar minyak banyak bukan karena kita pakai minyak, tapi karena dari kecapnya sendiri mengandung minyak kan. Jadi Oh, dia nanti iya. akan keluarkan minyak banyak juga di sini. Dan ini favorit di rumah juga ya Bu? Oh iya. Luar biasa. Dan tahan lama sih sebenarnya ya. Kalau mau manis ya agak banyak, kalau enggak ya Sesuai selera. sesuai selera. Nah ini dia yang hebatnya. Kembali lagi Bu, kita bahas soal Colindomar. Jadi memang nggak ala-ala ya Bu, memang bener-bener binatang itu dikembangkan sekali ya. Dan itu kita sudah ada pendataannya juga sudah mulai bagus ya. Jadi yang kue, yang makanan, non makanan itu sudah mulai dirapi deh, sudah Rapi ya. Nah teman-teman UKM lain yang mungkin mau bergabung silahkan ya Bu, tinggal mungkin bisa cek itu websitenya, Facebooknya, nanti tinggal langkah selanjutnya kan bisa dipandu. Di situ ada nomor teleponnya juga kan Bu? ada. Jadi tinggal telepon langsung ke nomor di situ ya. Oke, kurang kecapnya. Oke. Ini sih semua selera aja ya, kalau nggak suka terlalu manis ya nggak usah pakai banyak kecap. Ya proses agak lamanya itu di tumisannya ini. Tumisannya ini kita benar-benar harus benar-benar mateng, rata gitu ya. Biar rata ya, biar rasanya semuanya dapat dan itu meresap ya Bu, ke parenya. Nah, ini dia nih tampilan yang sudah matang dan nggak lengkap, nggak endol kalau nggak kecobain ya Bu. Betul. Ini dia nih, yang aku kira daging ternyata adalah pare. Aku cobain Boleh silahkan. Enak kayaknya enak. Enak, kurang masih panas Bu. Oh iya, itu lagi dibikinin tuh. Wow, sedap. Ibu-ibu, ada yang mau? Nah, inilah dia berbahan dasar paria. Rasanya sama sekali nggak terlalu pahit, masih ada pahitnya, tapi masih Karena memang itu ciri khas pare dan nggak bisa dihilangkan. Nah, tetap. Cuma meminimais rasa pahitnya. Ini enak banget. Nah, ini produk packaging yang dijual sama Ibu Wahyu di pasaran gitu kan. Sekali lagi yang minat sama ini, yang penasaran sama rasa paria yang aku bilang endolita ini, silahkan check it out di Colindomar. Semua tersedia di Colindomar. Ibu Wahyu terima kasih banyak sama-sama. sudah berbagi resep, sudah menyediakan waktunya datang ke dapur yang jadi studio yang jadi dapur kita. Sama-sama. Ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa tetap ngobrol santai with Santi, ditonton di channelnya kita dan boleh dicoba resepnya dan jangan lupa buat teman-teman UKM di sana yang mau mengembangkan bisnis, yang mau mulai berbisnis, yang mungkin mau berbagi, mencari pengalaman dan segala macam, boleh loh check it out di colindomar.com. Oke. Terima kasih, stay tune, kita bakal ketemu lagi nanti di sesi UKM berikutnya. Terima kasih Ibu, Ya, sama-sama. sampai jumpa.